partner saya, Meila Megilasari, dalam acara kesayangan kita yaitu Beauty. kali ini kita akan membahas topik seputar kecantikan di Indonesia. Kita sudah mengundang teman-teman kita, narasumber untuk membahas tentang topik ini. Jadi mari kita panggil Afiatul Soliha. Halo Fia. Halo. Kak Fia nih, sekarang kita sudah datang bintang tamu kita yaitu Kak Fia. Kak Fia bisa nggak sih diceritain awal mula mengenal make up tuh kayak apa gitu? Dulu itu pertama kali tuh waktu masuk kuliah. Nah di situ kan kayak insecure gitu kan, banyak yang pakai make up, terus outfitnya bagus-bagus. Jadi mulailah belajar make up. Itu pertama itu belajar make upnya tuh dari alis dulu, kayak lihat tutorial gitu. Terus akhirnya nyambung ke skincare gitu, akhirnya kecanduan gitu. Menurut Kak Fia sendiri, cantik itu penting gak sih? Untuk zaman sekarang ya, apalagi tuh kayaknya semua itu pasti lihat dari fisik mungkin ya. Misalnya kalau kita mau ngelamar kerja nih, pasti kan ada tulisannya tuh kayak berpenampilan good looking, kayak gitu kan yang dicari. Nah itu mungkin penting ya kalau buat zaman sekarang, karena kayaknya sekarang skill itu nomor 2, yang nomor 1 itu ya good looking gitu. Menurut Kak Fia, good looking tuh kayak apa sih? Sekarang kan zamannya kayak K-pop, Korea, terus K-drama gitu-gitu kan. Nah, banyak artis atau artis atau penyanyi dari sana itu yang menjadi role modelnya kita semua. Kayak misalnya harus mulus, terus tinggi, terus badannya bagus, ramping, kayak gitu sih kalau zaman sekarang ya. Menurut Kak Fia sendiri tuh gimana sih menanggapi beauty standar yang sudah diterapkan di Indonesia? Kayak misalkan mereka baru menganggap perempuan di Indonesia itu cantik kalau sudah putih, langsing, tinggi. Menurut aku berpenampilan bagus itu emang penting, tapi kita harus tetap jadi diri kita sendiri, nggak perlu kayak mengubah apa yang udah diberikan sama kita. Dari jawaban Kak Fia yang tadi nih, kalau cantik tuh nggak harus putih, terus harus percaya diri. Menurut Kak Fia tuh cewek-cewek zaman sekarang tuh harus make up nggak sih buat tampil rapi gitu? Kalau misalnya dalam kondisi tertentu diharuskan untuk make up, kayak misalnya untuk kerja gitu, nggak apa-apa. Kan itu kan memang sebuah kewajiban, dan kita memang dituntut untuk rapi gitu dengan bermake up. Tapi kalau misalnya untuk mengumbar-ngumbar di sosial media atau hanya untuk untuk sombong atau gimana, mending nggak usah gitu. Kita tetap terima kita apa adanya aja gitu. Jadi make up sewajarnya aja ya? Iya. Oke. Apalagi pendapat kita? Ini sih paling terakhir ya, apa sih saran buat orang-orang di sana yang masih suka insecure sama diri sendiri? Saran aku buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih insecure, tetap jadi diri sendiri aja. Karena kalau misalnya kita ikut-ikutan orang-orang yang berlomba-lomba untuk cantik, itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kita yang kesiksa sendiri. betul. Jadi kita kayak selalu merasa kurang gitu. Itu sih. Oke. Kak Fia, kita undang salah satu teman kita juga ya, Feren Natali. Kita mau ngebahas tentang seputar kecantikan juga dari sudut pandangnya Feren. Selanjutnya kita sambut bintang tamu kita, Feren Natali. Halo. Halo Feren. Silakan Kak Feren. Kak Feren, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Feren, tadi kan kita sudah menanyai Kak Fia tentang seputar apa
itu kecantikan di Indonesia? Sekarang kita mau tanya dari sudut pandang kayak menurut Karen, apa sih arti cantik gitu? Menurut aku sih cantik itu pakai outfit ya. Yang pertama dari tubuh dulu, kita melakukan perawatan, olahraga, terus skincare mungkin ya. Terus habis itu perawatan diri lah semuanya. Terus habis itu dari perawatan diri semua dari tubuh, habis itu kita ke hati kita sendiri. Dan dari hati kita sendiri itu harus berperilaku baik, terus sopan dengan tutur kata yang ramah. Kalau sudah paket komplit ini kita udah jalani, ya udah diri kita cantik. Menurut Kak Feren sendiri, value itu termasuk good looking gak sih untuk dalam diri kita sendiri? Penting gak sih kita menaikkan value untuk diri kita gitu? Penting sih, soalnya zaman sekarang kan banyak banget nih yang orang-orang melihat dari kita tuh dari good looking apa enggak gitu. Dan dalam pekerjaan juga kayak gitu, kita dilihat dari penampilan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti Kak Feren tuh termasuk yang setuju ya kalau beauty privilege di Indonesia itu sangat-sangat penting buat kita. Penting banget, soalnya zaman sekarang apa yang dilihat orang-orang tuh harus kayak good looking untuk orang-orang melihat kita tuh kayak wow gitu. Kayak wah ini orang ini cantik banget nih. Oh, jadi lebih banyak dibantu karena kita cantik gitu. Apa sih tantangan buat Kak Feren sendiri untuk tampil menarik di depan orang lain? Tantangannya apa ya? Mungkin lebih kurang pedenya, harus lebih percaya diri lagi kalau tampil di banyak orang. Kalau Kak Feren sendiri pede nggak dengan penampilan Kak Feren yang sekarang? Atau Kak Feren suka ngerasa insecure ngeliat orang-orang sekitar Kak Feren gitu? Enggak sih, saya pede-pede aja karena saya udah percaya diri kalau ini tampilan saya yang cantiknya. Berarti penting ya di dunia pekerjaan itu kita harus cantik, atau kita harus, kalau kita mau cari kerja tuh kita harus pertama harus berpenampilan menarik dulu. Itu memang berpengaruh banget di dunia pekerjaan. Pengaruh banget sih, soalnya kalau dari kita, kalau misalnya kita udah good looking nih, pasti wah banyak banget yang bantu kita dalam pekerjaan. Kalau yang nggak good looking atau nggak cantik dari kita, banyak yang nggak bantu sih. Kalau Kak Feren, kalau di pekerjaan itu Kak Feren make up-nya untuk diri sendiri atau untuk bisa kayak menghargai lingkungan sekitar? Untuk diri sendiri sih, ya, biar kayak ya udah untuk diri kita sendiri, untuk mempercantik diri sendiri. Nih, kalau di dunia pekerjaan kan menurut Kak Feren itu cantik itu sangat-sangat penting ya, sangat dibutuhkan. Kalau di lingkungan Kak Fia sendiri gimana di dunia perkuliahan? Apakah itu dibutuhkan juga? Karena di lingkungan perkuliahan itu kan aku kebanyakan berperang sama diri aku sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ngelihat teman-teman pada cantik, kayak rapi gitu, terus apa ya, bisa bergaul sama yang lain, bisa berbaur sama yang lain, itu di situ sih insecure-nya. Tapi kalau misalnya buat sekarang lebih menerima apa adanya aku yang saat ini gitu. Jalan ya, apalagi kuliah sekarang udah kayak ajang fashion, harus Adu-aduan outfit. ya, kita harus nggak boleh ketinggalan zaman nih sama anak-anak lain. Kalau buat aku semakin lama bergaul gitu, semakin sadar kalau misalnya di perkuliahan ini ningkatin value itu kayak misalnya skill itu lebih penting daripada mikirin penampilan yang harus aku tunjukin ke orang-orang gitu. Jadi mungkin dengan ningkatin skill aku, orang-orang bakal punya persepsi yang berbeda gitu, dan menyingkirkan soal penampilan gitu. Menurut Kak Fia, pentingan kita bermake up atau cara berpenampilan kita?
Kayak kita mentingin kayak wajah kita, kayak kita terlihat cantik gitu, atau kita kayak cara pakaian kita gitu. Nah itu menurut Kavia pentingan mana? Menurutku yang penting rapi aja sih, nggak harus yang gimana-gimana, yang harus hedon gimana gitu. Pokoknya rapi, dan mungkin bedak tipis-tipis aja, yang nggak usah yang menor-menor pakai maskara dan lain-lain gitu sih. Mungkin harus sopan dan menyesuaikan Iya, tempat. dan sewajarnya aja, nggak usah yang menor-menor banget gitu. Kan beda lagi sama kalau misalnya kita di lingkungan pekerjaan kan mungkin dituntut seperti itu, tapi kan kita kan kuliah sekolah gitu ya, tujuan utama kita kan menuntut ilmu, jadi nggak, penampilan tuh nggak terlalu di ini, pokoknya kita rapi aja gitu. Nah, menurut Kak Feren ada yang mau ditanggapin nggak dari pernyataan Kavia tadi? Yang tadi dari Kavia yang dibilang statement di perkuliahan itu benar banget. Dulu aku juga kayak yang dia ucapin tadi di kuliahan, dan sekarang aku udah bekerja di kantoran itu beda banget, drastis 180 derajat bedanya. Jadi kita harus tuh di kantor tuh harus berpenampilan bagus dan semenarik mungkin, dan juga harus berpenampilan di muka juga ya, karena kan berpenampilan di perkantoran itu kan penting banget. Jadi ya itu, dan banyak juga kan ketemu orang, biar supaya orang lihat kita tuh nyaman dan menarik. Dan supaya menghargai juga ya. Tadi kan kita udah nanya nih saran dari Kavia untuk orang-orang kayak gimana. Dari Kak Feren ada saran nggak untuk mereka-mereka? Kalau di dunia kuliah sama dunia perkantoran pekerjaan itu kan udah aku bilang tadi beda banget, 180 derajat bedanya. Jadi saran aku, kalau kalian udah mau masuk dunia pekerjaan, kalian harus harus penampilan yang baik, yang bagus, tidak berlebihan juga, tapi yang masih pantas di kita, masih sopan untuk dilihat orang. Dan juga terakhir attitude sih, karena attitude ini penting banget di dalam dunia pekerjaan, karena biar atasan kita juga bisa senang ya kita. Jadi attitude itu nomor 1 intinya ya. Iya. Kavia gimana? Setuju sama pendapatnya? Setuju banget. Bahkan attitude itu nggak dibutuhin di dunia pekerjaan aja, di kehidupan sehari-hari kan juga dipakai. Jadi beda banget ya di dunia di lingkungan pekerja dan lingkungan mahasiswa. Kayak mahasiswa harus tampilnya yang sopan dan rapi, sedangkan pekerjaan kayak harus menghargai banyaknya kita ketemu klien gimana gitu kan. Tapi di pekerjaan juga tentunya harus rapi dan sopan ya, sesuai bisa menempatkan porsinya betul. dia Iya. masing-masing. Nah, terima kasih Kak Feren dan Kavia atas pendapatnya. Itulah tadi jawaban dari Kavia dan Kak Feren untuk perbincangan kita hari ini. Dan dapat disimpulkan dari jawaban Kavia, menurut Kavia tuh cantik di lingkungan kampus itu gak terlalu penting. Yang penting kita harus sopan, rapi, dan terutama kita harus fokus ke belajar, ke mencari ilmu. Sedangkan di lingkungan pekerjaan sendiri, cantik itu termasuk hal yang sangat penting, terutama Untuk menghargai untuk menghargai orang-orang yang bertemu sama kita. Apalagi kan di lingkungan pekerjaan banyak ketemu klien-klien ya Kak Feren. Ketemu klien-klien dan masih banyak lagi deh. Yang penting kita harus membuat orang nyaman ada di dekat kita. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk menemani kalian. Terima kasih juga untuk Kavia dan Kak Feren udah mau hadir ke sini untuk membahas seputar topik kecantikan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kita. Saya Mela Medilasari dan partner saya Putri Melisa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi